Tetapi masalah hidupmu seringkali itu yang menyusup menjadi berhala tanpa kita sadari. Setiap kita punya masalah. Tetapi di gereja ini saya ajarkan bagaimana kita handal menangani masalah kita. Kita handal menangani pikiran dan perasaan kita. Kita handal untuk memproses diri kita melalui lumpur masalah itu. Supaya kita semakin ditenun oleh Tuhan, semakin di-shaping oleh Tuhan. Semakin menjadi bejana yang siap untuk dipajang suatu hari nanti di kerajaan Allah. Karena banyak orang yang remuk dengan hidup dengan masalahnya. Firman Tuhan mengatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Berhala bukan hanya jimat. Bukan semua yang terkait dengan okultisme. Bukan semua kesenangan-kesenangan semata. Bukan hanya itu. Bukan hanya pangkat, gelar, kehebatanmu. Kau berdiri dengan orang-orang terkenal, orang-orang hebat. Bukan. Tetapi masalah hidupmu seringkali itu yang menyusup menjadi berhala tanpa kita sadari. Dan masalah hidup itu menjadi ikatan di dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Ini yang tidak banyak orang tahu. Sehingga orang bisa berkata begini, yang penting bagiku, aku tidak punya masalah, baru bahagia hidupku. Kalau aku masih punya masalah ini, aku tidak bahagia. Yang penting aku sembuh, kalau aku sembuh aku baru bahagia. Yang penting aku punya uang, kalau aku punya uang aku baru bahagia. Yang penting aku punya jodoh, kalau aku punya jodoh aku baru bahagia. Yang penting aku punya pekerjaan, kalau aku gak punya pekerjaan aku gak bahagia. Dan itu berhala kita. Dan banyak orang tenggelam di situ tanpa disadari, termasuk hamba Tuhan dan pendeta sekalipun. Apa yang bisa kita pelajari dari kementokan hidup yang kita alami, saudaraku? Yang pertama, kementokan hidup itu adalah bagian dari rencana Allah. Wah, pastor kok ngomong begitu? Oh iya. Kementokan hidup itu seringkali dipakai Tuhan untuk menyelesaikan rencananya dalam hidupmu dan hidupku. Seorang Stephen Lim akan berdiri di tempat ini. Kalau saya tidak mengalami kementokan hidup dan jalan buntu yang Tuhan bawa untuk saya bisa ada di tempat ini. Maka sekali lagi, responmu menanggapi kementokan hidup itu sangat berpengaruh bagaimana dengan masa depanmu di bumi ini dan masa depanmu di kekekalan. Di dalam Keluaran 14 ayat 1-2 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berbalik dan berkemah di depan Pihariot, di hadapan Baal Zefon. Artinya apa? Tuhan sendiri yang memerintahkan bangsa itu berkemah di tempat yang buntu. Artinya Tuhan tahu kau sedang mentok hidupmu. Dia sangat tahu hidupmu dan hidupku. Tapi Tuhan punya rencana besar di balik kementokan hidupmu dan hidupku. Maka dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, langkah-langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan. Apabila ia Tuhan itu berkenan akan perjalanannya. Artinya apa, saudaraku? Kementokan hidupmu itu bukanlah kesalahan arah hidup. Tetapi itu adalah bagian dari proses imanmu kepada Tuhan. Allah bukan sedang menghukum, tetapi dia sedang menempa seorang prajurit Tuhan. Melatih army of God, melatih pahlawan-pahlawan Tuhan. Untuk mereka punya kekuatan mental, kekuatan iman. Untuk semakin mempercayai panglimanya, yaitu Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau kau mengalami kementokan hidup, Tuhan tidak salah. Kamu juga tidak salah.
Itu proses yang Tuhan beri.